Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musahlan selaku dosen pengampu Public Speaking KPI 2020 semester ganjil semester 3. Yang terhormat pula kawan-kawan semua yang berkesempatan hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Malam ini saya Widat Safian akan membawakan materi ceramah tentang makna hijrah bagi perjuangan dakwah Rasulullah. Penanggalan Hijriah yang digagas pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa bersejarah bagi dakwah Islam. Ialah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, apakah hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah hanya sekadar menghindari penyiksaan kaum kafir Quraisy yang menjadi-jadi, atau ada misi politik di dalamnya? Ya, memang betul kawan-kawan. Selama berdakwah di Mekah, Rasulullah dan para pengikutnya kerap kali mendapatkan banyak penyiksaan dari musuh-musuh Islam. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, sisi politis perjuangan Rasulullah, Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji menyebutkan bahwa Rasulullah dan para pengikutnya mendapatkan penyiksaan fisik dan perang urat saraf ketika berdakwah di Mekah. Dalam hal penyiksaan fisik, derita Rasulullah dan para pengikutnya tak diragukan lagi, kawan-kawan. Penyiksaan fisik yang dilakukan oleh kafir Quraisy tiada lain dilakukan untuk membuat orang-orang takut untuk masuk Islam. Atau bagi mereka yang terlanjur masuk Islam diharapkan dapat mengubah loyalitasnya dari Muhammad kepada kaum musyrikin. Berbagai jenis siksaan tentunya mereka timpakan kepada kaum muslimin, kawan-kawan. Terlebih kepada para budak dan orang miskin seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, beserta kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah. Selain itu, kafir Quraisy pun melakukan perang urat saraf. Perang urat saraf yang dimaksud adalah menyebarkan black campaigns atau opini-opini negatif atau fitnah biasa yang lebih kita kenal. Itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Mereka menyebut Rasulullah sebagai seorang penyihir yang mampu memisahkan tali persaudaraan, hubungan suami istri, dan ikatan kekeluargaan. Mereka menyebarkan fitnah yang keji tersebut kepada setiap orang yang mereka temui ketika musim haji tiba. Menghadapi serangan-serangan para musuh Allah tersebut, Rasulullah dan para sahabat tetap bersabar. Mereka semakin berpegang teguh membela Islam dan semakin gencar melakukan dakwah Islam, baik individu maupun kepada bani-bani di sekitar Mekah. Betapa sosialisnya Nabi Muhammad, sang junjungan kita. Sejarah mencatat perjuangan Rasulullah mendakwahkan Islam kepada Bani Kindah, Bani Amir bin Syasa'a, Bani Hanifah, Taif, dan lain-lain. Namun Allah baru mendatangkan pertolongannya ketika Rasulullah mendakwahkan Islam pada sekelompok penduduk Yastrib Madinah ketika berada di Bukit Aqabah. Ketika memasuki musim haji di tahun berikutnya itu, 12 orang Yastrib menemui Rasulullah di Aqabah untuk melaksanakan baiat kepada Rasulullah. Pertemuan ini disebut Baiat Aqabah. Pertama, baiat atau janji setia ini menandakan beberapa hal, kawan-kawan, yakni tentang keimanan kepada Allah, istiqomah, dan mengambil kebenaran yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selepas baiat Aqabah pertama itu, Rasulullah melancarkan misi politik berikutnya, yakni melakukan edukasi kepada masyarakat Yastrib untuk memeluk Islam. Rasulullah SAW mengutus sahabat beliau, Mus'hab bin Umair salah satunya, dalam misi penting ini. Atas kegigihan dan kepiawaiannya, dakwah Mus'hab bin Umar dan pertolongan Allah, akhirnya Islam menjadi opini umum di Yastrib. Subhanallah.
Musa pun melaporkan perkembangan dakwahnya di Yasrib kepada Rasulullah saat itu. Dengan demikian, Rasulullah pun tahu bahwa orang-orang di Yasrib atau Madinah telah siap menerima Islam untuk ditegakkan di wilayahnya. Peristiwa ini disusul dengan peristiwa besar, yakni Bayat Aqabah kedua saat itu, yang dihadiri kurang lebih 72 orang Yasrib, kawan-kawan. Kalau nggak salah ya. Ubadah bin Samit, salah seorang Muslim Ansar, mengatakan, saat itu Rasulullah meminta kami berbaiat untuk selalu mendengarkan dan menaati perintahnya, baik ketika kami dalam kesulitan maupun lapang, ketika kami senang maupun benci, dan kami tidak akan mengutamakan diri kami sendiri. Kami tidak akan merebut urusan kekuasaan ini dari yang berhak, dan kami akan selalu berkata benar dimanapun kami berada. Sedikit pun kami tidak akan pernah merasa takut akan celaan orang yang suka mencela. Itulah salah satu kalimat yang saya kagumi dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan strategi dakwah Rasulullah tersebut, dapat disimpulkan bahwa momentum hijrah bukan sekadar upaya Rasul untuk menghindari penyiksaan kafir Quraisy, kawan-kawan. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah dan para sahabat tidak gentar menghadapi siksaan kafir Quraisy. Pun ketika terjadi peristiwa pemboikotan selama 3 tahun, bagi orang-orang yang beriman, siksaan yang ditimpakan kepada mereka tidak bernilai apa-apa. Tentu saja derita yang mereka dapat di dunia pasti akan dibalas Allah dengan kesenangan yang sangat banyak di akhirat. Subhanallah. Maka dari itu, kawan-kawan, hijrah merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah paling efektif, sekaligus langkah politis yang beliau ambil dalam menyebarkan Islam ke seluruh alam. Karena semenjak peristiwa hijrah tersebut, Rasulullah SAW membangun kesatuan umat dalam ketaatan, kekuatan, dan keamanan Islam. Karenanya Islam dan kaum muslim dimuliakan, dakwanya tumbuh pesat, merambah ke seluruh jazirah Arab, bahkan kemudian mendunia. Subhanallah. Sejarah telah membuktikannya, kawan-kawan. Kekuatan peradaban Islam dihormati dan disegani dunia. Bahkan dunia tidak bisa mengelak bahwa kemajuan peradaban manusia adalah hasil sumbangsih Islam dan peradabannya melalui institusi gagah perkasa sepanjang masa kekhalifahan yang ada dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tentu semua ini tak terlepas dari sumbangsih kerja dari segala macam agama yang ada di dunia ini. Karena tentu hijrah tetap menjadi salah satu strategi dakwah yang paling efisien untuk menyebarkan segala kebaikan demi terwujudnya kehidupan yang harmoni dan penuh kasih. Barangkali itu saja ceramah yang saya bisa sampaikan, cerita yang bisa saya sampaikan terkait hijrah, terkait makna hijrah bagi perjuangan dakwah Rasulullah di dunia ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang berkesempatan untuk hadir dalam kesempatan malam ini. Hormat setinggi-tingginya untuk kalian semua. Tetap hidup dan tetap bernapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.